Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan di hari yang ke-29 Sa'ban, hampir penghujung akhir Sa'ban ini, karena lusa insya Allah kita akan bertemu dengan Ramadan yang mubarak. Semoga saja masih ada usia yang barokah sehingga kita bisa akan dapati sampai selesai untuk bisa terus mendapatkan rahmat, barokah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang terus istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, memang menyambut dengan gembira dan bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan, itulah termasukkan amrun ilahi, perintah Allah, yaitu sebuah amal yang disyariatkan. Sehingga sambutan gembira itu kita ekspresikan dengan mentarhibkan Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Ya. Tarhib itu adalah berasal dari kata rohaba yurahibu tarhiban, yang berarti melapangkan dada, yaitu menyambut dengan mesra, dengan senang hati dan sukacita. Ya. Sehingga dalam konteks ini menyambut dengan bahagia kedatangan bulan suci Ramadan, ya ini termasuk adalah bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya memang sangat berbahagia bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisa menemuinya bulan Ramadan ini adalah merupakan anugerah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, bahwa katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira, sebab karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para pendengar sekalian, tentu saja dengan ini sering juga disambut dengan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Berkailah ya Allah di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan ini. Betapa senantiasa dirindukan bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman, karena ini juga merupakan sekaligus bisa dikatakan upaya persiapan mental dan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja untuk menyambut kehadirannya sehingga kita akan bisa merasakan nikmatnya dan indahnya Ramadan itu, ya harus dipersiapkan secara mental, spiritual, termasuk juga intelektual, sehingga akan menjadi tidak semata-mata kegiatan ritual tanpa makna, tetapi harus bisa memberikan energi yang positif dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita tidak hanya seperti kebanyakan orang bahkan menjadi celaka karena tidak mendapatkan apa-apa setelah usai Ramadan.
Bagaimana Rasulullah pernah bersabda, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas saharu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja. Berapa juga banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan pahala kecuali hanya begadang atau bangun malam saja. Nah, karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan di keberadaan hati kita ini yang dengan sukacita berbahagia untuk bisa mendapati Ramadan secara optimal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahim ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka ia sungguh terhalang untuk mendapatkan kebaikan di waktu lain. Nah, maka para pendengar sekalian, maka itulah dengan kondisi jiwa kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, kita upayakan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bisa meraih Ramadan yang mubarak. Sehingga insya Allah kita ingin mendapati amal-amal kita ini betul-betul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin, sebagaimana pernah juga Rasulullah itu mengaminkan doa Jibril yang seperti ini punya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun ia tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu, maka aku katakan amin. Nah, para pendengar, dari ungkapan ini, dari apa yang disabdakan ini, bahwa kenapa Rasulullah SAW sampai mengaminkan doa orang yang melewati Ramadan tanpa mendapat ampunan, boleh jadi dia adalah tidak peduli, yaitu termasuk orang yang celaka dengan adanya Ramadan sampai usai. Atau bisa dikatakan ada istilah STMJ begitu ya. Sholat terus tapi maksiat jalan. Sehingga puasanya tidak mendapatkan atau membuahkan ampunan dosa. Nah, inilah termasuk orang yang celaka. Muspro tadi sia-sia, ya. Jadi hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Atau juga seorang yang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih mempunyai kedua orang tua, tapi dia tidak peduli kekayaannya
adalah ditumpuk-tumpuk untuk kesenangannya, bukan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Bahkan dia tidak peduli bagaimana keadaan kedua orang tuanya. Demikian juga orang yang walaupun disebut nama Rasulullah SAW, tapi dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada sense of feeling bahwa itu adalah kecintaannya, bahwa itu adalah Nabi yang mulia, Nabi penutup akhir zaman yang akan nanti bisa memberikan syafaat yaumul kiamah nanti. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh sekali lagi beruntunglah kita, bersyukurlah kita yang sampai detik ini kurang 2 hari ini. Semoga betul-betul Allah memberikan kita kekuatan lahir batin dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan ya, sehingga nanti kita sambut betul Ramadan ini bukanlah kemudian yang hanya sia-sia semata. Namun demikian tentu saja harus kita juga lakukan yang insya Allah persiapan-persiapan secara lahiriah dan batiniah ini semoga saja dari semuanya ini para pendengar sekalian, terutama kaum ibu, wanita dan istri-istri yang solihah itu sudah tidak punya hutang puasa. Sudah selesai sehingga kita bisa lebih nikmat. Nanti kalau waktunya hutang lagi baru berikutnya, tidak menumpuk-numpuk itu. Dan juga segala sesuatu tentang perlengkapan ibadah, mukena, sarung, takwa dan sebagainya memang betul-betul dalam keadaan bersih, keadaannya adalah harum, kemudian kita bisa tarawih, kemudian juga sholat-sholat kita akan lebih mansuh karena semuanya dalam keadaan bersih. Dan tentu saja sebagai seorang hamba yang sadar atau tidak, terasa atau tidak, banyak melakukan segala dosa dan kemaksiatan, nah inilah kita masuk pintu Ramadan ini insya Allah agar betul-betul kita tubu ilallah taubatan nasuha, sehingga akan seperti bayi yang bersih terbebas dari dosa, ataupun nanti akan bisa seperti perubahan metamorfosenya ulat menjadi kupu-kupu yang betul-betul menjadi indah, yang sudah tidak menjadi perusak lagi tetapi menjadi manfaat, menjadi berguna, menjadi sebaik-baik manusia. Dan itu memang harus diikuti kebersihan hati yang tidak ada rasa dendam, benci, iri hati kepada siapapun. Karena memang kita tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya seusai sholat adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Betul-betul ini akan menjadi pembersih lahir batin kita. Jadi dengan siapapun dan kepada siapapun sudah tidak ada batas di hati kita, karena ghilan itu kemangkelan atau hati yang tidak enak itu sudah terkikis semuanya menjadi qalbun salim, sehingga menjadi tebar semangat, tebar keselamatan karena sudah menjadi hati yang bersih. Fa insyaallah para pendengar sekalian, karena
baik dari hitungan kalender hisab maupun ru'yat, fa insya Allah memang hadirnya bulan Ramadan ini nanti adalah Kamisnya 23 Maret itu, maka jangan sampai lupa kita nanti membaca doa seusai azan maghrib itu. Ya, ini biasanya mesti saya sampaikan ini setiap, termasuk juga doa setiap tanggal 1 tiap bulan itu adalah supaya kita tetap bisa istiqomah mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah, maka betapa indah dan sukanya inilah memang anugerah betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman ini untuk bisa mendapati dan melaksanakan Ramadan ini. Sekali lagi marhaban ya Ramadan. Semoga betul-betul kita awal niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan keikhlasan dari Allah, sungguh akan mendapatkan ampunannya. Fa insyaallah, semoga masih akan kita dapati. Amin, amin ya rabbal alamin.